Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Firmansyah dengan NIM C1S12336. Di sini saya akan membawakan PPT saya, itu pertemuan pertama yaitu pengantar digital marketing. Digital marketing adalah bentuk pemasaran modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen secara luas, cepat, dan efisien. Perkembangan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar terhadap dunia bisnis, di mana teknologi seperti big data, artificial intelligence, AI, cloud computing, dan Internet of Things menjadi penggerak utama transformasi. Bisnis ini kini beralih dari yang berorientasi pada sumber daya alam menuju ekonomi berbasis data dan pengetahuan. Dalam konteks ini, digital marketing membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memahami perilaku konsumen, serta membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Poin penting, revolusi industri 4.0 mengubah pola bisnis global. Data menjadi sumber daya utama pengambilan keputusan. Tujuan digital marketing, meningkatkan efektivitas dan jangkauan pasar. Transformasi bisnis digital. Transformasi digital adalah proses perubahan bisnis dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Perusahaan kini tidak hanya mengandalkan promosi tradisional, tetapi juga memanfaatkan berbasis kanal digital seperti media sosial, website, email, marketing, dan e-commerce. Dengan strategi digital yang tepat, perusahaan dapat menjangkau konsumen secara lebih spesifik, menekan biaya promosi, serta mengukur hasil kampanye dengan data yang akurat. Digital marketing menjadi bukti bahwa bisnis yang beradaptasi dengan teknologi akan bertahan lebih lama dan tumbuh lebih cepat. Poin penting, transformasi digital menciptakan efisiensi dan kecepatan. Semua ini bisnis kini terhubung melalui platform digital. Data pelanggan menjadi dasar strategi pemasaran modern. Pertemuan 2 yaitu masyarakat digital dan Internet of Things. Masyarakat era digital hidup di tengah perkembangan teknologi yang serta cepat terkoneksi. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti ponsel, kamera, kendaraan, dan mesin dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Bagi dunia bisnis, IoT adalah memberikan kemudahan dalam mengelola data, meningkatkan layanan pelanggan, serta menciptakan efisiensi operasional. Misalnya, toko online dapat menggunakan sensor untuk melacak stok barang, atau kafe dapat memantau pesanan pelanggan secara otomatis. IoT menghubungkan berbagai perangkat untuk mempermudah aktivitas manusia. Bisnis memanfaatkan TOT untuk layanan real time dan otomatis. IoT menjadi pilar utama ekonomi digital yang berbasis data, big data, dan efisiensi pemasaran. Big data merupakan sekumpulan data dalam jumlah besar dan kompleks yang diolah untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan efektivitas kampanye. Dengan big data, pemasaran menjadi lebih terarah dan efisien karena keputusan dapat diambil berdasarkan bukti, bukan sekadar institusi. Perusahaan dapat menargetkan pelanggan yang tepat, menyesuaikan iklan dengan minat mereka, yang mengepolasi kinerja promosi secara real time. Poin penting, big data membantu prediksi perilaku konsumen. Pemasaran berbasis data lebih efisiensi dan tepat sasaran. Perusahaan digital menggunakan data untuk inovasi produk dan strategi. Pertemuan 3, peran media sosial dalam dunia bisnis. Media sosial telah menjadi salah satu alat paling kuat dalam strategi digital marketing. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube memberi kesempatan bagi perusahaan untuk membangun brand image, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan komunikasi dua arah dengan pelanggan. Media sosial tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan emosional dengan audiens melalui konten yang relevan, kreatif, dan interaktif. Poin penting itu media sosial mempercepat penyebaran informasi, manajemen interaksi, membangun loyalitas pelanggan. Konten visual dan storytelling meningkatkan minat konsumen. Strategi pemasaran di media sosial untuk mendapatkan hasil maksimal. Perusahaan harus merancang strategi konten yang sesuai dengan karakter platform dan target audiens. Penggunaan storytelling, video pendek, dan interaksi aktif seperti polling atau komentar akan memperkuat kedekatan dengan konsumen.
Selain itu, kombinasi antara konten organik atau gratis dan konten berbayar atau iklan dan dapat membantu meningkatkan jangkauan sekaligus memperkuat citra merek. Poin pentingnya itu konsistensi posting sangat penting untuk membangun kepercayaan. Insight, gunakan data untuk memahami audiens. Kolaborasi dengan influencer dapat memperluas jangkauan pasar. Pertemuan 4.E, komersi sebagai pusat ekonomi digital. E-komersi adalah kegiatan jual beli secara online melalui platform digital seperti marketplace, website, dan media sosial. Perkembangan e-komersi di Indonesia meningkatkan pesat seiring naiknya jumlah pengguna internet. Melalui e-komersi, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah, menekan biaya distribusi, dan meningkatkan kenyamanan transaksi bagi pelanggan. Poin penting. Jenis transaksinya e-komersi B2B, B2C, C2C, dan C28. Meningkatkan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. Tantangan utama yaitu keamanan data dan kepercayaan konsumen. Pertemuan 5, website sebagai identitas dan alat promosi. Website merupakan identitas utama bisnis di dunia digital. Melalui website, perusahaan dapat memperkenalkan produk, memberikan informasi, dan melayani pelanggan tanpa batas waktu. Website juga berfungsi sebagai pusat interaksi dan berbagai aktivitas digital seperti media sosial, email, marketing, dan SEO. Desain yang menarik, kecepatan akses, serta konten yang relevan akan meningkatkan kredibilitas bisnis. Poin penting, website profesional meningkatkan kepercayaan pelanggan. Fungsi utama yaitu promosi, layanan, dan komunikasi. Domain dan posting yang baik menunjukkan keseriusan bisnis. Pertemuan 6, SEO, Search Engine Optimization. SEO adalah proses mengoptimalkan konten dan struktur website agar mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google dan SEO. Bisnis dapat memperoleh pengunjung secara organik tanpa harus membayar iklan. Strategi SEO mencakup pemilihan dan kata kunci relevan, penggunaan judul menarik, konten berkualitas, serta pengalaman pengguna yang baik. Tujuannya adalah membuat website berada di peringkat atas hasil pencarian sehingga meningkatkan visibilitas dan peluang penjualan. Poin pentingnya itu yaitu SED, meningkatkan traffic organik dan kredibilitas situs. Faktor utama kata kunci, kualitas konten, dan kecepatan website penting untuk semua skala bisnis termasuk UMKM. Pertemuan 7, affiliate marketing dan kesimpulan umum. Affiliate marketing adalah bentuk promosi berbasis kerjasama, di mana individu atau influencer membantu menjual produk dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi. Berhasil strategi ini menguntungkan kedua pihak karena perusahaan tidak perlu membayar di yang awal, melainkan hanya saat terjadi. Penjualan digital marketing secara keseluruhan menekankan pentingnya inovasi data dan teknologi mencapai keunggulan kompetitif untuk affiliate marketing. Digital marketing adalah masa depan strategi bisnis modern. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.